Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita tentang Allah itu menyangkut banyak hal. Pertama, iman seseorang kepada Allah itu menyangkut al-imanu biwujudillahi. Iman bahwa Allah itu ada wujudnya. Cuma manusia tidak boleh punya pikiran, punya angan-angan, punya imajinasi begini, itu tidak. Laisa kamitslihi syai'un, tidak satupun yang serupa dengan Allah. Yang kedua, iman kita kepada Allah itu menyangkut al-imanu birububiyatillahi. Iman tentang satu-satunya Allah itu yang mengadakan, yang menciptakan, dan yang mengatur. Rabbul alamin. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyatillahi. Iman tentang satu-satunya zat yang diibadahi itu adalah Allah. Maka di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur yang boleh disembah, karena sudah menyatakan diri hanya kepada Allah saja. Kemudian yang keempat ada al-imanu bi asma'i wa sifatihi al-husna. Beriman kepada Allah mengenai asma dan sifat-sifatnya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Nah, termasuk di dalamnya tentang sifat-sifat Allah itu adalah Allah lah satu-satunya yang mengetahui yang gaib. Berikutnya, Allah lah satu-satunya sebagai sumber hukum. Nanti di dalam pelajaran berikutnya itu ada judul Inil hukmu illa lillahi. Hukum itu miliknya Allah. Kalau manusia membuat aturan, membuat undang-undang, membuat hukum dan sebagainya, kalau mau baik tidak boleh berlawanan dengan hukum dan syariatnya Allah. Nah, itu namanya sifat-sifat Allah adalah hak-hak Allah tadi. Salah satunya adalah hak untuk diibadahi. Berikutnya adalah hak untuk mengetahui yang gaib. Berikutnya adalah hak untuk sebagai sumber hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembahasan itu kaitannya dengan yang terakhir tadi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi al-husna. Iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang baik. Maka yang dibahas sekarang adalah masalah kahin atau al-kuhan, dukun. Ada hubungannya dengan itu nanti ya. DUDKUN, dukun. Dalam kitab tauhid itu ditulis dukun itu siapa? Jawabannya adalah qaumun yakununa fi ahya'il arab yatahakamuna nasu ilaihim. Jadi komunitas tertentu dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang dipakai untuk jujukan, untuk ditanya berkaitan dengan masalah hukum. Nanti ada contoh nantinya.
Saya ulangi, qaumun yakununa fi ahya'il arab yatahakamuna nasu ilaihim. Jadi komunitas tertentu ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya organisasi perdukunan dalam tradisi masyarakat jahiliyah yang biasanya dipakai orang untuk jujukan, tanya ini, tanya itu, macam-macam. Wa yattasilu ilaihi musyayatin. Kemudian dukun itu punya link dengan setan. Nah, sekarang saya tanya, setan itu minal jinnati saja apa minal jinnati wan nas? Bisa minal jinnati wan nas. Kemudian wa yukhbiruhum amma kana fis sama' au yukhbiruhum 'anil mughibat fil mustaqbal. Terus dukun itu mengabarkan hal-hal yang akan datang. Nah, tadi di awal sudah saya sebutkan sifat-sifat Allah dan hak-hak Allah adalah termasuk salah satunya hak untuk mengetahui yang gaib. Manusia tidak tahu wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Betul Pak? Itu Allah. Nah, ini dukun itu berkeyakinan tahu. Kira-kira pakai cara Jawa itu apa? Weruh sadurunge. Jadi banyak orang tanya ke situ. Maka dalam pelajaran berikutnya nanti kita ketemu at-tahakum ila ghairi hukmillahi faqad hakama ila taghut. Berhukum kepada selain hukumnya Allah berarti berhukum kepada hukumnya tauhid. Mudah-mudahan tidak salah paham, masih lama pembahasan itu. Dalam satu riwayat diterangkan kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumatun. Ada orang munafik dan orang Yahudi bertengkar, berselisih. Saya tanya, orang munafik itu orang kafir apa orang Islam? Orang Islam sing gak sampai temenan. Idharul Islam bil lisan wa i'tiqadul kufri fil qalb wal janan. Jadi munafik itu lisannya ngomong menyatakan Islam tapi hatinya dan perbuatannya itu tidak mencerminkan, menolak syariatnya Allah. Dan namanya nifakul akbar, munafik besar. Ya, yang di YouTube itu nggak sampai munafik besar. Goroan itu. Kalau berbicara apa? Berdusta, kan begitu ya? Itu kan pelajaran mulai dari SD. Ya. Jadi saya ulangi, ini dukun tadi definisinya qaumun yakununa fi ahya'il arab yatahakamuna nasu ilaihim. Tradisi masyarakat Arab jahiliyah dan orang minta pendapat hukum kepada kahin. Nah, ini contoh. Sekarang ini contoh. Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumatun. Ada orang itu zaman Nabi antara orang munafik dan orang Yahudi bertengkar. Faqala al-yahudiyyu, nah orang Yahudi mengatakan apa? Natahakamu ila Muhammad. Jadi orang Yahudi ini mengajak minta pendapat hukum kepada Nabi Muhammad. Mengapa? Arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena orang Yahudi ini ngerti Nabi Muhammad tidak mau disuap. Berarti zaman dulu sudah ada siap suap-suap enggak? Berhenti sampai zaman Nabi berakhir apa sampai 2025? Ya. Wa qala al-munafiq, orang munafik mengatakan apa? Natahakamu ilal yahud. Nah, ini kan berselisih. Kalau pakai bahasa sederhana, orang Yahudi mengajak minta pendapat hukum kepada Nabi, alasannya annahu arafa la ya'khudhu rishwah, karena Nabi Muhammad tidak mau disuap. Tapi orang munafik mengajak minta pendapat hukum kepada orang Yahudi. Kenapa? Arafa annahu ya'khudhu rishwah, karena orang Yahudi mau disuap. Endingnya kemana jadinya? Tidak jadi ke orang Yahudi,
tidak jadi ke Nabi Muhammad, fattafaqa ayyatiya kahinan bijuhainah. Nah ini, maka kedua-duanya baik orang Yahudi maupun orang munafik tadi sepakat minta pendapat hukum kepada dukun. Nah di situ berarti dukun itu dianggap sebagai sumber. Yang sebenarnya menurut jenengan dukun itu sumber hukum apa sumber masalah? Iya. Fattafaqa ayyatiya kahinan bijuhainah. Lalu keduanya tadi baik orang munafik maupun orang Yahudi tidak jadi minta pendapat hukum kepada Nabi, juga tidak jadi minta pendapat hukum kepada orang Yahudi, tapi bersepakat untuk datang kepada dukun. Peristiwa ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 60. Bapak-bapak kalau bawa Quran, bawa HP yang ada Qurannya atau Quran monggo dicocokkan. Ini saya baru menjelaskan mengenai dukun tadi dianggap sebagai sumber hukum. Nah itu contohnya tadi ya. Kata surat An-Nisa ayat 60 itu diingatkan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tauhid. Jadi ada tauhid. Nanti ada pembahasan khusus mengenai itu. Apa bahasa Indonesianya? Apa tidak Anda perhatikan orang-orang yang mengaku ya? Apa Anda tidak perhatikan terhadap orang-orang yang mengaku sesungguhnya mereka beriman? Coba beriman. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Orang ini mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum kamu, tapi yuriduna ayyatahakamu ila at-tauhid. Tapi dia mengambil hukum kepada tauhid. Dukun itu tadi. Ada apa-apa tanya dukun, ada masalah ini dukun, dan ini sebagai sumber hukum. Waqad umiru ayyakfuru bihi. Padahal diperintahkan untuk mengingkari tauhid tadi. Nanti ada penjelasan sendiri mengenai tauhid ya. Salah satunya kalau orang berhukum tidak kepada hukumnya Allah tapi berlawanan dengan hukumnya Allah, itu namanya berhukum kepada tauhid. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Jadi salah satu kekuatan dukun yang diyakini itu sebagai sumber hukum. Kemudian definisinya tadi wa yukhbiru 'anil mustaqbal, mughibat fil mustaqbal. Lalu dukun itu dianggap mengetahui apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Cara Jawane tadi weruh sadurunge winara. Saya tanya sebelum tak lanjut. Kalau orang Islam bingung menghadapi satu masalah A apa B ya, X apa Y, ini menyangkut bisnis, menyangkut ekonomi, menyangkut politik, menyangkut rumah tangga, menyangkut ini yang sangat serius, itu tanyanya kepada siapa? Pilih A apa B, C apa D, bingung, ini masalah serius, modalnya pas-pasan Pak Ustadz, berapa? 5 miliar. Jangan tidak membaca amin ya, gak dapat 5 miliar ya. Mau tak pakai bisnis ini apa bisnis itu? Menurut kalkulasi perhitungan semuanya itu menjanjikan. Bingung, tanya siapa? Caranya? Tanya Allah, caranya salat apa? Salat istikharah itu bukan cari jodoh tok, Pak. Nah kalau cari jodoh tok, bapak-bapak ini udah nggak berlaku. Betul ya Pak ya? Emang kok semangat gitu. Itu ndak. Nah kalau orang tidak ada beriman kepada Allah, kalau kebingungan begitu tanya sama siapa? Dukun. Itu loh. Maka definisinya tadi yukhbiru anil mughibat fil mustaqbal. Dukun itu mengabarkan hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi.
nanti terjadi begini. Nah ini saya sebutkan di dalam kitab yang lain tentang Nabi menolak, Nabi dianggap tahu apa yang akan terjadi, itu Nabi menolak. Ini di kitab yang lain, saya foto tadi kitabnya. Khina sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhdal jawari tahulu, ketika Nabi mendengar ada seorang ibu, mak-mak yang ngomong, fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Kalau saya terjemahkan bahasanya jenengan, bahasa sekarang, enak ya, kita ini punya nabi yang mengerti apa yang akan terjadi besok. Nah, bener gak Pak? Bener gak nabi itu tahu apa yang akan terjadi besok? Nah, ini dukun gak bisa ngaku gitu. Lalu reaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegur ibu yang mengatakan, da'i hadza faquli billadzi kunti taqulina. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bu, jangan ngomong gitu. Tinggalkan omongan itu. Siapa yang mengerti apa yang akan terjadi besok? Enggak ada yang tahu, cuma Allah. Andai kata Nabi pun tahu dan cerita nanti begini-begini, itu sekedar apa? Wahyu dari siapa? Allah. Jadi sudah ketemu kelemahannya tadi, definisinya dukun. Satu, dianggap sebagai sumber hukum. Tadi dalilnya surat An-Nisa tadi, ayat berapa tadi Pak? 60. Yang satu, Nabi dianggap tahu yang gaib. Nah dukun itu mengaku yang gaib tadi, padahal tidak. Ya, di dalam Al-Quran diterangkan mafatihul ghaib khams. Nabi membaca surat Luqman ayat 34 yang terakhir itu. Mafatihul ghaib khams, kuncinya barang gaib itu ada 5. Nah, ini enggak ada orang itu, secanggih-canggihnya orang, sepinter-pinternya orang, ya, taruhlah sewali-walinya orang, itu tidak boleh diyakini dia itu tahu yang gaib. Mafatihul ghaib khams, kunci yang gaib itu ada 5. Innallaha indahu ilmus sa'ah. 1, sesungguhnya di sisi Allah itu pengetahuan tentang hari kiamat. Jangan mulai dari kecil zaman dulu, 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, sudah diceritani enggak sama Pak Ustadz besok terjadi kiamat, begitu? Sudah. Sampai 50 tahun berikutnya, 60 tahun berikutnya sudah terjadi enggak kiamat? Belum. Tapi yakin enggak terjadi? Kapan? Kapan-kapan? Enggak ada yang tahu. Itu loh, dulu ada isu di media itu bahwa 2012 terjadi apa? Orang Islam itu kalau punya benteng tauhid enak Pak, sudah langsung tidak percaya. Enggak. Dari mana itu? Menghabiskan energi, nggak usah dibahas. Saya menemukan 3 peristiwa yang pernah rame, entah ini rekayasa atau tidak, tapi kalau orang itu punya benteng tauhid, gampang untuk menyatakan tidak, itu gampang. 1, orang waktu itu mengatakan 2012 akan terjadi. Pernah nggak? Pernah mendengar nggak Pak itu Pak dulu? 1. 2, di Jawa Timur ini, mohon maaf, dulu pernah ada orang diyakini kun fayakun, bisa menggandakan apa? Uang. Ini tumpuan kertas di kun fayakun bisa jadi apa? Uang. Langsung harus tidak dipercaya. Bahkan di diskusi di stasiun televisi itu ada seorang sarjana, bahkan strata 3, mengatakan itu punya kun fayakun. Itu bohong, salah besar. Walaupun dia S3. Kun fayakun memang ada dan itu miliknya Allah, tidak sembarangan diobral untuk rendah. Sampai diobral barang itu tidak ada. Itu hanya kun fayakunnya diberikan kepada nabi-nabi tertentu, ya. Dan kekasihnya Allah, walinya Allah. Nah, di situ. Yang ketiga, peristiwa yang pernah rame, ada anak kecil main di sawah, main layangan, tiba-tiba menemukan batu sekian, dibawa pulang. Jadi viral nggak? Orang bertauhid langsung tidak percaya, nggak ada.
Itu menyalahi akidah tauhid semuanya. Ya, di kampung-kampung waktu itu saya ditanya, enggak ada begitu. Tapi di nasional menjadi berita. Nah, saya kan enggak punya panggung. Panggungnya panggung sandiwara. Itu enak orang Islam itu, Pak. Saya ulangi 5 hal yang disebut oleh Nabi tadi, kunci-kuncinya gaib. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, yang menurunkan apa? Hujan. BMKG itu memastikan apa memprediksi turunnya hujan? Memprediksi berdasarkan ilmu, teorinya dia. Kecepatan angin, ketebalan mendung dan sebagainya, tekanan udara dan sebagainya. Baru diprediksi nanti jam sekian terjadi hujan di sini dan sebagainya. Tetapi hakikatnya yang menurunkan hujan itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Lah kalau yang menurunkan hujan itu Allah, yang menghentikan hujan siapa, Pak? Mbak? Loh, jangan dilupakan. Mau jadi negara modern tapi disuguhi klenik-klenik itu gimana itu? Ini serius, Pak. Kita mau jadi negara modern tapi disuguhi klenik-klenik, perdukunan dan sebagainya. Di dunia internasional ditertawakan. Ya. Jangan-jangan orang luar negeri datang ke Indonesia nanti niatnya guyon. Ke Indonesia, kenapa? Wah, teknologinya Indonesia bagus, maju. Apa? Hujan deras itu bisa dihentikan langsung. Pakai apa? Teknologi apa? Baskom ditutup, dung. Masih ingat ya, Pak ya? Itu mau dijual di luar negeri, ditertawakan sama orang. Pakai tauhid tidak begitu. Ya, banyak. Ini baru 1 poin dari tauhid tadi. Saya ulangi, wa yunazzilul ghaitha, menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui yang ada di rahim. Jadi bukan di USG itu, enggak, artinya anak ini tumbuh kembangnya, nasibnya dan sebagainya, rezekinya, ya, nantinya dan sebagainya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan manusia tidak tahu di bumi mana dia akan. Halo? Sampeyan kok abot ini gitu ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan manusia tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Matinya itu pasti apa insya Allah? Pasti. Bisa diketahui manusia? Enggak. Ya. Nah, begitu. Makanya kemarin saya diuji oleh Allah, alhamdulillah. Saya beritahu teman-teman dan siapa saja, orang sakit itu, Mas, kemungkinan 1 di antara 2. Kalau tidak sehat, wafat. Betul, Pak ya? Jadi orang Islam itu enteng pikirannya, Pak. Begitu toh, enak, nikmat, istighfar terus. Pikirannya didasarkan pada akidah yang benar. Jadi saya ulangi, kelemahannya dukun tadi definisinya 1 adalah sebagai sumber hukum, yatahakamunan nasu ilaihim, lalu jadi patahkan sama Al-Quran. Yang kedua, yukhbiru anil mughibat fil mustaqbal, dianggap bisa mengabarkan hal-hal yang gaib yang akan datang. Nah, sekarang saya tanya, sekian banyaknya orang ini, mudah-mudahan semuanya diberi barokah, dirahmati Allah SWT. Ayo Pak, perdukunan itu bisa dipelajari apa tidak? Saya tidak tanya sampean pengalaman apa enggak. Yang saya tanyakan gimana caranya. Saya menemukan 3 penjelasan berkaitan dengan dukun itu bisa dipelajari, tukang ramal, dukun dan sebagainya. Tapi intinya maknanya sama, bahasanya yang berbeda-beda. Kalau pakai bahasa kitab tentang mempelajari perdukunan, la yastami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa masuk dalam satu diri seseorang antara dia itu iman sama Al-Quran, iman sama Allah, yakin sama Allah, lalu dicampur dengan kepercayaannya pada dukun.
Ngerti maksudnya Pak? Jadi kalau untuk mempelajari perdukunan syaratnya imannya terhadap Al-Quran dibuang dulu, wis gak Quran-Quranan, baru bisa masuk. Bahasa Arabnya, bahasa kitabnya la yajtami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Quran. Tidak bisa masuk dalam diri seseorang antara dua hal yang kontradiksi, berbeda. Satu sisi dia mempercayai Quran yang menjelaskan berbagai hal tentang kehidupan manusia, yang menentang perdukunan, tapi sisi lain orang mau belajar apa? Dukun. Itu satu. Dua, bahasanya profesor Indonesia. Apa kata profesor? Di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Ada apa Pak? Ada ruang kosong itu terserah mau diisi apa. Kalau ruang kosong itu diisi iman dan tauhid, keyakinan kepada Allah sangat kuat sekali, maka klenik-klenik nggak bisa masuk. Betul Pak? Halo? Tapi kalau sudah kadung penuh dengan klenik, perdukunan, syirik, khurafat, takhayul, bisa masuk nggak Quran? Kemarin saya di WA orang tanya, saya boleh ceritakan? Saya ceritakan dengan harapan mudah-mudahan mendoakan yang bersangkutan diberi hidayah sama Allah, bukan mengolok-olok. Dia itu tanya tentang saudaranya, jual rumah nggak laku-laku. Cuma tidak saya jawab, apa sama dengan laki-laki nggak laku-laku? Enggak. Jual rumah nggak laku-laku. Tanya sama seseorang, disebutkan di situ kiai, dengan segala hormat saya Pak Ustadz, Pak Kiai. Salah satunya adalah disuruh membaca Al-Fatihah atau apa, sebentar saya carikan itu ya. Saya tadi tidak nyiapkan ya. Sebanyak 5.000 kali. Pertanyaannya ngitungnya piye? Ngerti maksudnya Pak ya? Ini. Ya. Saudaranya yang tanya samanya itu prihatin. Ya. Baca surat Al-Ikhlas 5.000 kali mulai jam 24, jam 12 sampai subuh. Selama 41 hari tidak boleh putus. Saya tanya, kira-kira syariatnya Rasulullah masuk nggak di sini? Itu yang ditanyakan. Ya. Dia menjual rumah tidak laku-laku, lalu tanya kepada seseorang, diberi wirid seperti itu, suruh baca Al-Ikhlas berapa tadi? 5.000 kali selama 41 hari, dibaca mulai jam 12. Ya. Kalau belum laku disuruh lagi tambah, tapi minta ditambahi lagi 1.000 kali tiap hari sampai ini. Kalau sudah jadi dan pembayarannya belum lunas, maka baca surat Al-Ikhlas 1.000 kali setiap hari sampai pembayarannya lunas. Kalau lunas 1 tahun ya tiap hari baca itu. Saya tanya, ini syariat apa bukan? Saya tidak mengolok-olok Pak, tapi saya hanya menjelaskan saja. Jadi orang itu kalau sudah percaya itu dan ini bukan syariat ya, maka syariat akan ditolak. Ya. Maka kata profesor Indonesia tadi, di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Kalau ruang kosong itu sudah diisi dengan klenik keyakinan yang bukan berdasarkan syariat, maka syariat Islam nggak bisa masuk, tauhid nggak bisa masuk. Bahasanya kitab itu tadi. Nah, bahasanya kiai saya di desa zaman dulu tahun 70-an pakai coro Jawa, Pak Kiai memberi nasihat begini. Perdukunan itu iso dipelajari rek. Nah, coro Jawa Pak. Terus nanti Pak Kiai carane gampang. Imannya dibuang dhisik kabeh wis gak ada iman sama Allah baru bisa. Mengapa kok begitu? Mengapa kok bahasanya kitab tadi begitu? Mengapa profesor tadi kok begitu? Lalu Pak Kiai saya tadi kok begitu? Karena definisinya dukun tadi wa yattasilu ilaihi musyayatin. Nah, maka dukun tadi punya hubungan dengan setan. Jadi dengan kalau tanya saya, Ustaz gimana caranya mempelajari perdukunan? Saya nggak bisa menjawab karena saya masih iman sama Allah. Ngerti maksud saya Pak? Kalau itu dikosongkan, naudzubillah bukan kita, maka disitulah kita bisa
diintervensi oleh setan-setan tadi yang melawan hukum syariatnya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Nabi kita Muhammad SAW saat itu dituduh sebagai dukun, disebut sebagai dukun sama penentang-penentangnya Nabi Muhammad? Halo? Apa ada dalilnya? Nabi Muhammad pun disebut oleh mereka sebagai dukun. Hanya saja terjemahan Departemen Agama tidak disebut dukun tapi disebut tukang tenung. Apa bedanya tukang tenung dengan tukang tenun? Beda Pak ya? Dari mana kita bisa tahu Nabi Muhammad dituduh sebagai seorang tukang tenung, ya, dukun? Maka jenengan bisa buka surat 52 ayat yang ke-29. Nah, ini nanti baru hukumnya Pak ya. Surat berapa tadi Pak? 52 ya. Ayatnya 29. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahini wala majnun. Ada dua di situ. Maka peringatanlah Muhammad karena dengan nikmat Tuhanmu, nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu menerima wahyu melalui malak Jibril. Engkau Muhammad bukanlah seorang dukun atau tukang tenung dan juga bukan orang yang gila. Jangan dan saya pernah digila-gila orang? Tidak pernah, tapi Nabi pernah, ya, pernah, dan tidak marah. Kapan hari pun sudah saya terangkan itu, betapa akhlak itu mulianya. Dimaki-maki orang, dibenci-benci orang, malah nggak membalas apapun. Ya itu saya nggak mengulangi cerita itu. Tapi ini kahin. Mengapa Nabi Muhammad dianggap sebagai kahin oleh mereka? Lalu dikuatkan oleh Allah, fadzakir fama anta binikmati rabbika, beri peringatan maka sesungguhnya dengan nikmat Tuhanmu yang Allah berikan kepadamu, kamu itu bukan kahin, bukan dukun, dan bukan majnun, gila. Ya kenapa kok Nabi dituduh begitu? Karena Nabi mengabarkan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, dan Nabi mengabarkan masa-masa yang akan datang itu bukan kehendaknya Nabi, tapi itu atas bimbingan wahyu dari siapa? Allah. Surat Jin itu menerangkan begitu. Artinya dua ayat yang dimajukan sebagai tuduhannya kepada Nabi Muhammad sebagai dukun, ya. Satunya ada di surat 69. Jangan buka di situ, ya. Surat 69 ayat yang ke 40, 41, 42 dan seterusnya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Quran. Saya tanya Pak, ini sedikit saja tentang Quran. Apakah Al-Quran itu buku ilmiah? Jangan yang mikir, saya yang minum. Jawabannya tidak. Kalau buku ilmiah itu hasil penelitian di alam ini ditulis, riset penelitian, ya, pengamatan ditulis, ilmu. Quran bukan. Tapi di atas Quran itu bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Benar Pak? Saya ulangi. Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Contoh ya. Tapi nanti ada babnya sendiri. Sebutkan salah satu fungsi dari angin. Saya tidak bertanya sebutkan nama-nama ikan, enggak. Kalau nama ikan kan apa semuanya toh?
Kalau fungsi angin itu diterangkan Al-Quran detail. Ketika orang belum mengerti, belum ada institusi BMKG, tapi Al-Quran sudah menerangkan salah satu fungsi dari angin itu untuk mengawinkan. Wa arsalna riyaha lawaqih. Pertanyaan saya, mengawinkan apa? Angin itu dikirim oleh Allah untuk mengawinkan. Mengawinkan apa? Adik-adik yang masih kuliah, tanaman, tumbuh-tumbuhan, mengawinkan apa dengan apa? Bibitnya putik sama benang sari. Itu penyerbukannya lewat apa? Angin. Itu angin sepoi-poi apa angin badai? Sepoi-sepoi. Angin yang berhembus di akhir Desember. Di situ Al-Quran itu. Belum ada ilmu pengetahuan pertanian berkaitan dengan itu. Maka di sini diterangkan Quran itu adalah dawuhnya Rasul yang mulia, bukan ilmu pengetahuan, bukan buku ilmiah. Tapi di atas Quran itu bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Yang kedua, fungsi angin itu mendorong mendung dari satu daerah ke daerah lain. Benar, Pak? Halo? Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Allah yang mengirim angin mendorong mendung dari satu daerah ke daerah lain, terus Allah menurunkan hujan di daerah yang tandus gersang. Itu diterangkan di Quran. Nah, maka di sini diterangkan Quran itu adalah dawuhnya Allah. Wa ma huwa, balik lagi di dalam surat Al-Haqqah tadi, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Betul, Pak? Tetapi Al-Quran sedikit sekali orang yang beriman. Yang 42, wala biqauli kahin, dukun. Dan Quran itu bukan perkataan tukang tenung atau dukun, ya. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kamu bisa mengambil pelajaran. Adik-adik, belajarlah Al-Quran. Maka ulama-ulama tauhid itu merekomendasikan belajar Quran dulu, baru nanti kalau sudah paham belajar fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara, hukum dan sebagainya. Ini dulu dikuatkan, jangan dibalik. Ya, kalau pakai definisi bahasa Arab, Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyyun maknan. Al-Quran itu bahasanya saja bahasa Arab, tapi maknanya sangat universal, menyangkut banyak hal dalam kehidupan manusia. Jadi saya ulangi, Nabi kita Muhammad SAW itu juga dituduh sebagai dukun karena Nabi mengabarkan yang akan datang. Nah itu tadi contohnya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang Muslim yang meyakini Allah, meyakini Rasulullah dan syariat-syariatnya, tapi mendatangi dukun? Hukumnya memel. Jadi ada hadis yang menerangkan, ya, riwayat Imam Muslim an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lan tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian tanya sama dukun, mempercayai omongannya dukun atau tukang ramal, sholatnya tidak diterima selama berapa, Pak? 40 hari. Hari yang ke-39 datang lagi, berarti perpanjangan. Coba Islam itu loh yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW itu salah satunya menentang perdukunan. Di Indonesia ini ada organisasi besar yang menggagas masyarakat berkemajuan. Karena organisasi itu berada di Indonesia, itu salah satu dasarnya adalah al-mabniu ala tauhid. Mau masyarakat jadi maju itu salah satunya adalah dasarnya tauhid.
tauhidnya dipakai, maka masyarakat itu jadi maju. Salah satunya ini, ya. Ini saya baru menerangkan 27-28 tema dari 67 judul yang ada di dalam kitab itu. Masih banyak, ya. Jadi kalau organisasi itu maju, lalu masyarakat bangsa dan negara Indonesia juga mengadopsi dari pemikiran organisasi itu didasarkan pada tauhid, maka Indonesia akan apa? Maju. Jadi saya ulangi lagi bahwa hukumnya adalah orang itu sholatnya tidak terima selama 40 hari. Pertanyaannya, itu sholat yang sudah dilakukan 40 hari yang lalu apa 40 hari ke depan? Jawabannya, yang kotor imannya itu hari ini ke depan. Betul Pak ya? Di tempat lain saya ditanya ibu-ibu, Ustadz kok 40 hari? Apa ada hubungannya dengan 40 dinoi? Oh, enggak ada. Enggak ada. Ini kewenangannya Nabi. Ya. Saya tanya lagi, kalau orang datang ke dukun lalu bermaksud untuk iseng, tanya toh, hukumnya? Kata kitab Al-Qaulul Mufid, hada haram. Mengapa? Farubbama adkhala syaitan fil qalbika niyatan sayyi'atan fata'taqid anna qaulahu sahih. Kalau sampean datang ke dukun tapi maunya iseng, siapa yang bisa menjamin? Ketika sampean tanya lalu diceritani ini setannya masuk, oh ya bener iki omongannya. Nah, semula tidak ada maksud apa-apa. Ngerti maksud saya Pak ya? Sepersekian detik ketika ada temannya cerita zaman dulu, oh ya koncoku biyen tau ngene bener. Nah, gitu. Yang kedua pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau orang datang ke dukun lalu tanya sama dukun mempercayai omongannya dukun? Jawabannya, ya ini lantuk balahu salatun arba'ina yauman, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya ketika orang itu datang kepada dukun bermaksud untuk menjelaskan kepada dukun bahwa dia itu goroh menyesatkan umat dan harus diberhentikan? Jawabannya, jadi rame-rame mendatangi dukun lalu diberitahu, Pak sampean ini keliru menyesatkan banyak orang. Berapa orang yang sampean sesatkan itu gini akidahnya dan sebagainya. Banyak orang geger sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya gara-gara sampean. Sampai ini apa termasuk ada mbak dukun yang sedang boleh gak mendebat? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa hadza matlub. Itu dianjurkan malah. Supaya perdukunan itu apa? Berhenti. Saya kalau cerita begini saya banyak diberi oleh jamaah-jamaah itu alat-alat perdukunan diberikan saya. Mengapa? Buang sendiri tidak mau, nggak berani. Di Trosobo itu kan situ ya, sepanjang itu ke barat sedikit. Tanya dengan jelas kepada saya, Ustaz, ini yang buang gini nggak ada risikonya Ustaz? Oh nggak ada. Oh nggak berani buang, sini tak buangkan. Bener Pak. Terus di mana lagi itu ya? Di sana di Ngedeng Kali. Ya yang tanya-tanya itu mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ya. Saya tidak tahu orangnya di mana sekarang itu ya. Jadi nelpon saya perlu ketemu sama saya saja. Enggak apa-apa Bu, telepon saja, enggak apa-apa. Jangan mau tak. Enggak Pak Ustadz, saya mau ketemu Pak Ustadz. Begitu selesai pengajian, ketemu sama saya. Ini saya punya jimat dari dukun Pak Ustadz, saya cari sudah lama tidak ketemu. Tak balik, kok tidak dibalik, jimatnya saja yang suruh cari sampean. Akhirnya ketemu. Ini sekarang sudah ketemu Pak Ustadz, ya dibuang aja Bu, istighfar dibuang, selesai. Wah tidak berani, mau tak kasihkan Pak Ustadz, loh saya buat apa? Bener Pak itu.
Masya Allah, mudah-mudahan ibu tadi diberi rahmat sama Allah ya. Ada lagi gula putih. Habis ngaji ditaruh di meja. Ustaz, ini gula. Gula apa, Bu? Ya gula pasir yang itu dari keluarga saya, supaya dipakai kopi atau jahe atau apa diminum saya sama suaminya supaya rezekinya lancar, hubungannya baik kembali. Tapi saya nggak percaya, saya udah ngaji. Bener, buang aja. Enggak Pak Ustadz, tak kasihkan Pak Ustadz. Loh, saya sudah punya gula. Sekian Pak kira-kira. Karena ngotot, tapi tak yakinkan ini nggak ada apa-apanya, mau tak buang tempat sampah, mau ini nggak? Enggak, silakan Pak Ustadz. Tak bawa pulang, tak taruh di meja. Konangan istri saya, apa Pak? Gula apa ya? Gula putih kayak gula pasir. Teko jamaah. Lho kok bisa mono? Lho sembrono. Iki diyakini bukan gula sembarang gula. Aneh-aneh masyarakat. Ini perilaku menyimpang semuanya. Coba kembali kepada akidah yang betul. Tidak begitu. Maka orang yang mempercayai dukun tadi diancam sama Rasulullah, salatnya tidak dipercaya selama 40 hari. Ada lagi yang hadis yang lain lagi, man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi dukun, mempercayai omongannya dukun, maka dia mengingkari tentang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 bahasa yang berbeda-beda di tengah-tengah tadi. Kalau orang mau mempelajari perdukunan, la yastami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Quran. Tidak akan kompromi dalam satu diri manusia antara mempercayai Quran dan mempercayai dukun. Bahasanya profesor, saya ulangi lagi, di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Jika ruang kosong diisi dengan tauhid dan iman kepada Allah, maka klenik-klenik itu tidak akan bisa masuk. Tapi kalau sudah di dalam diri manusia itu penuh dengan klenik-klenik, maka iman dan tauhid juga tidak bisa masuk. Kata kiai saya, perdukunan itu bisa dipelajari rek. Terus pun di Pak Kiai carane gampang, imannya dibuang dhisik. Nah, inilah berkaitan dengan perdukunan itu. Cuma saya tidak tahu di 2025 ini masih ada nggak Pak? Masih. Saya mau tanya sungkan, apa sampean pengalaman? Nah itu masih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.